Angin mendadak berhembus aneh, membawa daun-daun kering beterbangan. Viopi tak bereaksi, namun bayangannya terlihat bergerak tak wajar. Refleksi dirinya di kaca mulai membelah, seperti menggambarkan dua kepribadian. Tapi Viopi tetap diam, seolah sudah terbiasa dengan gangguan seperti ini. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil hitam. Lampunya menyala terang menyorot Viopi. Angin bertiup makin kencang. Daun-daun kembali menari di udara. Suasana mendadak terasa seperti dunia lain, hening tapi mencekam. Matanya membesar, keringat dingin mulai mengalir. Rasa tidak nyaman menumpuk, membuatnya ingin kabur. Orang-orang mulai mengelilinginya dari segala arah. Langkahnya terhambat, ruang geraknya menyempit. Viopi mulai panik dalam diam, napasnya berat. Tak ada tempat untuk kabur, ini jauh dari zona nyamannya. Selamat datang. Rodion S3R13S, dibaca series, adalah perkumpulan jalan cerita yang pendek, dijalankan pakai ilustrasi bergambar. Rodion S kali ini judulnya, Lega Karena Sepi Nih, menceritakan seorang perempuan yang anti terhadap keramaian, namun dalam berbagai hal, terpaksa ia harus berada di dalamnya. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and share ke kerabat kalian. Ada perempuan bernama Viopi. Duduk sendiri di halte. Wajahnya tertunduk menatap layar ponsel. Tak ada satupun orang di sekitarnya. Suasana yang ideal menurutnya. Bagi Viopi, kesendirian bukan kutukan, tapi ketenangan. Angin mendadak berhembus aneh, membawa daun-daun kering beterbangan. Viopi tak bereaksi, namun bayangannya terlihat bergerak tak wajar. Refleksi dirinya di kaca mulai membelah, seperti menggambarkan dua kepribadian. Tapi Viopi tetap diam, seolah sudah terbiasa dengan gangguan seperti ini. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil hitam. Lampunya menyala terang menyorot Viopi. Angin bertiup makin kencang. Daun-daun kembali menari di udara. Suasana mendadak terasa seperti dunia lain, hening tapi mencekam. Ekspresinya berubah ketika melihat kendaraan itu. Ternyata itu adalah kendaraan dari aplikasi online yang ia pesan. Viopi memanggil mobil itu. Akhirnya Viopi masuk ke mobil tanpa suara, tanpa ragu. Pintu tertutup otomatis, dan musik klasik pelan mulai mengalun. Mobil itu melaju, meninggalkan halte yang kembali sepi. Dan Viopi justru merasa lebih tenang saat tak ada siapa-siapa. Berjalanlah Viopi ke suatu tempat. Namun di tengah itu, ada sesuatu yang menakutkan. Viopi duduk nyaman di kursi belakang mobil. Senyum tipis terukir di wajahnya. Perjalanan yang sepi seperti ini adalah bentuk kebahagiaan sederhana baginya. Ia merasa aman, bahkan damai, setidaknya untuk sementara. Di tengah itu Viopi nonton video horor. Ia suka menonton hal-hal menyeramkan dengan ketenangan. Namun ketenangan itu goyah ketika mobil mulai melaju kencang. Hal yang menyeramkan sesungguhnya terjadi. Kecepatannya tidak normal, ini bukan bagian dari rencana. Sopir di depan terlihat antusias, seolah menikmati lajunya sendiri. Viopi hanya duduk kaku, diam, tapi matanya penuh kewaspadaan. Ia enggan berbicara duluan, apalagi menegur orang asing. Tapi hatinya mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Viopi akhirnya merebahkan diri, mencoba tetap tenang dan pasrah. Tapi tubuhnya tegang,
Setiap belokan terasa seperti hantaman. Ia menggenggam ponsel erat-erat, seakan itu satu-satunya pegangan. Sekilas, ia bahkan menyesali kenapa naik mobil ini. Walaupun begitu, perjalanan Viopi sampai dengan selamat. Sampai ke destinasi. Viopi masuk ke dalam untuk mencari kenyamanan akan kesepian. Namun hal yang berlawanan justru datang. Tapi itu di luar dugaan. Viopi melangkah masuk ke sebuah kafe kecil yang cukup tenang. Ia memilih duduk di pojokan, jauh dari keramaian. Matanya fokus pada layar ponsel, berharap waktu cepat berlalu. Bagi Viopi, tempat umum seringkali melelahkan, terutama kalau ramai. Tiba-tiba, sekelompok teman muncul dan melambaikan tangan ke arahnya. Viopi terkejut, tidak siap menerima perhatian sebanyak itu. Ia mencoba tersenyum kecil, namun tubuhnya menegang refleks. Mereka datang dengan semangat yang sangat, menguras energi. Salah satu dari mereka menunjukkan ponsel, film horor di bioskop. Viopi melihat judulnya, matanya membesar sedikit. Genre yang satu itu selalu jadi pengecualian dalam hidupnya. Tiba-tiba, dilema yang berat jadi keputusan yang ringan. Viopi langsung berdiri dan ikut mereka tanpa ragu. Ekspresinya berubah cerah, bahkan mulai ikut tertawa kecil. Ia merasa nyaman, bukan karena keramaian, tapi karena film horor. Aneh memang, tapi itu satu-satunya keramaian yang bisa ia toleransi. Namun di tengah nonton di dalam bioskop, ada sesuatu yang lebih menegangkan. Dari filmnya sendiri. Lampu bioskop diredupkan, layar mulai menyala, dan film pun dimulai. Viopi duduk di antara teman-temannya, memegang popcorn sambil fokus ke layar. Ekspresinya serius, matanya tak berkedip, ini adalah zona nyaman baginya. Suasana gelap, dingin, dan sunyi tempat ideal untuk tenggelam dalam cerita. Layar menampilkan adegan mengerikan, makhluk aneh menerkam, jeritan bergema. Sebagian penonton terkejut, tapi Viopi tetap tenang. Namun ketika film sedang seru-serunya, ada sesuatu di bangku belakang. Seseorang di situ sedang merekam film di bioskop pakai HP. Viopi langsung menoleh ke situ, suasana hikmatnya terusik. Ini bukan bagian dari film, ini nyata, dan terlihat janggal. Salah satu penonton menepuk kepala orang yang sedang merekam. Karena ingin mencegah pembajakan film. Pak, suara itu terdengar jelas, mengejutkan Viopi dan semua orang. Sekarang bukan cuma suara film yang menegangkan, bioskop mulai gaduh. Keributan makin menjadi-jadi, orang-orang mulai berdiri dan protes. Viopi membeku di tempat, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Kengerian film seketika kalah dengan kekacauan dunia nyata. Matanya membesar, keringat dingin mulai mengalir. Bagi Viopi, melihat orang ribut di depan umum jauh lebih menakutkan. Ia membatin, kenapa harus ada manusia ribut kayak gitu ya? Rasa tidak nyaman menumpuk, membuatnya ingin kabur dari bioskop itu. Selesai nonton, mereka pulang. Namun Viopi di saat melakukan perjalanan pulang, diselimuti, bahkan tenggelam di kehororan. Film usai, semua orang keluar dari bioskop dengan wajah puas. Viopi melambaikan tangan kecil ke teman-temannya, pamit lebih dulu. Meski senang barusan, energinya sudah mulai habis. Ia butuh pulang dan butuh sepi. Namun saat melangkah keluar, perasaannya berubah tak nyaman. Keringat dingin kembali muncul di pelipisnya. Viopi tahu perasaan ini. Keramaian masih mengintai. Karena mal itu masih ramai walaupun udah malam. Ia menoleh kanan kiri. Orang-orang mulai mengelilinginya dari segala arah. Langkahnya terhambat, ruang geraknya menyempit. Viopi mulai panik dalam diam,
napasnya berat. Tak ada tempat untuk kabur, ini jauh dari zona nyamannya. Di dalam bus pun, dengan berat hati ia berada di dalamnya. Lebih buruk, bus sesak penuh tubuh-tubuh asing. Suara bising, desakan, dan aroma bercampur aduk menyesakkan dada. Viopi berdiri terpaku, mencoba bertahan sambil menggenggam erat tasnya. Dan pada akhirnya ia sampai pada suasana sepi lagi, tubuhnya terhempas ke kursi logam. Ia memejamkan mata, membiarkan dingin malam menyentuh kulitnya. Rasanya seperti baru saja lolos dari medan perang. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ia bisa menarik napas lega. Hanya ada satu penumpang lain yang sibuk dengan kopinya. Viopi duduk menyandar, tersenyum kecil sambil menonton video lucu. Akhirnya, kedamaian datang kembali, dan ia bisa tertawa pelan tanpa beban. Berada di perjalanan pulang, dengan penuh lega karena sepi nih. Jalan cerita selesai dengan cara tamat.